Untuk membuat akun baru, silahkan buka aplikasi ABSS Premiere P20. Klik Create untuk membuat akun baru. Setelah itu, akan ditampilkan menu Introduction, klik Next. Selanjutnya ada Company Information yang berisi informasi dari perusahaan tersebut. Lalu klik Next. Selanjutnya ada Accounting Information. Pilih tahun 2026, semuanya Desember, conversion maunya Januari, periode akuntansinya pilih 12. Lalu klik Next. Selanjutnya langsung klik next saja. Pilih I would like to build my own account license begin using ABSS Premiere. Lalu klik next. Di company file ini kalian bisa klik change untuk menyimpan atau menentukan lokasi file ini akan disimpan di perangkat kalian. Setelah dipilih, klik next, conclusion. Pilih comment center, lalu next, dan akan tampil halaman utama. Lihat informasi perusahaan sudah kita buat, pilih menu setup, company information, lalu dilihat-lihat lagi, dipastikan perusahaan yang sudah dibuat itu sudah benar datanya atau belum. Kalau belum, silahkan ubah. Kalau sudah, oke, kan akun baru. Caranya yaitu klik comment second yang di bagian paling atas, lalu klik account list, lalu klik new. Nah, baru di sini akan tampilkan akun yang sudah ada. Detail, pilih detail, kemudian pilih akun type, dilanjutkan dengan mengisi akun number dan akunnya. Contohnya itu yang pertama, akun type-nya bank, akun numbernya 1110, dan akun name-nya bank BCA. Setelah oke, klik OK. Selanjutnya menghapus data akun. Kemudian klik tanda panah di sebelah kiri atau double klik pada akun yang ingin dihapus. Nah, setelah tampilkan akun yang setelah dipilih, klik delete account. Selanjutnya akan otomatis terhapus. Yang ketiga yaitu mengedit data akun. Pasti di comment center account, kemudian di tanda panah di sebelah kiri atau double klik, lalu pilih akun yang ingin diedit. Tampilan ini tampilan setelah dipilih, kemudian lakukan perubahan. Lalu klik OK. Start linked account. Pilih setup, debit account, and banking account sesuai dengan isi modul. Lalu klik OK. Selanjutnya sales linked account. Pilih menu setup, linked account, sales account. Lalu diubah aset akunnya jadi piutang dagang. Akunnya adalah bank BCA. Dicek semua empat-empatnya. Lalu klik OK. Selanjutnya forecast linked account. Setup linked account, forecast account, dan isikan liability akunnya, hutang dagang, bank akunnya, bank BCA. Klik OK. Pembuatan data pajak. Klik menulis, lalu text codes, tampil data pajak yang sudah tersedia. Klik new untuk membuat data pajak yang baru. Kemudian isikan text code-nya PPN, deskripsinya, pajak pertambahan nilai, lalu rate-nya 11%. Klik OK. Pada video ini ditunjukkan proses setup data master customer pada aplikasi ABSS Primer. Langkah pertama adalah membuka menu card file, kemudian memilih card list. Selanjutnya, pengguna membuat data customer baru dengan mengisi informasi seperti nama pelanggan, kode pelanggan, atau card ID, alamat, serta nomor telepon. Setelah seluruh data terisi dengan benar, data disimpan ke dalam sistem. Proses yang sama dilakukan untuk customer berikutnya, hingga seluruh data pelanggan berhasil direkam. Setup data customer merupakan langkah penting karena data tersebut akan digunakan pada proses transaksi penjualan, pengelolaan piutang, dan pembuatan laporan perusahaan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan proses setup data master supplier pada aplikasi ABSS Primer. Langkah pertama adalah membuka menu card file dengan memilih card list dengan jenis supplier. Selanjutnya, pengguna bisa menambahkan data supplier baru dengan mengisi informasi seperti nama perusahaan, kode supplier, alamat, serta data kontak. Di sini saya masukkan dua contoh data. Yang pertama itu data PT Medika Nusantara dengan kode S001 dan CV Sinar Abadi dengan kode S002. Setelah seluruh informasi terisi dengan benar, data disimpan ke dalam sistem. Data master supplier sangat penting karena menjadi dasar dalam transaksi pembelian, pencatatan utang usaha, dan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Pada video ini ditunjukkan proses setup data master employee atau karyawan pada aplikasi ABSS Primer. Maka pertama adalah membuka menu card file dan memilih card list pada tab employee. Selanjutnya pengguna menambahkan data karyawan baru dengan mengisi informasi seperti kode karyawan, nama karyawan, alamat, dan kontak. Setelah seluruh informasi diisi dengan benar, data disimpan ke dalam sistem. Setup data master employee sangat penting karena menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia, pencatatan penggajian, serta penyusunan laporan yang berkaitan dengan karyawan. Pada video ini ditunjukkan proses penginputan saldo awal akun pada aplikasi ABSS Primer. Langkah ini dilakukan setelah data master akun selesai dibuat dengan tujuan untuk memasukkan nilai saldo awal yang dimiliki perusahaan pada awal periode akuntansi. Pengguna membuka menu Accounts, kemudian memilih Accounts Opening Balance untuk menampilkan daftar akun beserta kolom saldo awal yang akan diisi. Selanjutnya, pengguna menginput saldo awal pada beberapa akun sesuai dengan data keuangan perusahaan. Saldo yang dimasukkan meliputi akun-akun aset seperti kas, bank, piutang, persediaan, serta akun lainnya yang terdapat dalam daftar akun.
Setiap nilai saldo diinput dengan teliti agar sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan pada tanggal awal periode yang telah ditentukan. Setelah seluruh saldo awal berhasil dimasukkan, sistem secara otomatis menghitung total saldo yang telah dialokasikan. Proses ini sangat penting karena saldo awal akan menjadi dasar dalam pencatatan seluruh transaksi berikutnya. Dengan penginputan saldo awal yang benar, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, sehingga informasi yang disajikan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Sekarang saya akan menjelaskan pencatatan saldo piutang pada aplikasi ABSS Primer. Langkah pertama adalah membuka menu Customer Balance, kemudian memilih pelanggan yang memiliki saldo piutang pada awal periode. Selanjutnya, pengguna menginput informasi yang diperlukan, seperti nomor invoice, tanggal transaksi, dan jumlah piutang yang masih harus dibayar oleh pelanggan. Setelah seluruh data diisi dengan benar, informasi tersebut disimpan ke dalam sistem. Pencatatan saldo piutang ini penting karena digunakan untuk mencatat tagihan pelanggan yang belum dilunasi sebelum periode berjalan. Data piutang yang lengkap dan akurat, perusahaan dapat memantau jumlah tagihan yang masih harus diterima serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih tepat. Pada di video ini ditunjukkan proses pencatatan persediaan barang menggunakan aplikasi ABS Primer. Langkah pertama adalah membuka menu inventory pada comment center. Kemudian memilih item list untuk melihat daftar persediaan yang tersedia. Selanjutnya, klik new untuk menambahkan data barang baru. Pada jendela item information, masukkan kode barang dan nama barang. Lalu tentukan pengaturan bahwa barang dapat dibeli, dijual, dan disimpan sebagai stok persediaan. Setelah itu, isi akun-akun yang terkait dengan persediaan, harga pokok penjualan, dan pendapatan penjualan. Berikutnya, lengkapi informasi pada bagian buying details atau selling details sesuai data yang barang digunakan. Setelah seluruh data terisi, klik OK untuk menyimpan data. Terakhir, periksa kembali daftar barang pada item list untuk memastikan data persediaan telah berhasil tersimpan dalam sistem. Dengan menggunakan proses pencatatan persediaan barang pada ABSS telah selesai dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan proses pencatatan saldo hutang awal pada aplikasi ABSS Primer. Langkah pertama adalah membuka menu setup, kemudian memilih balance assistant untuk melakukan pengisian saldo awal perusahaan. Setelah jendela balance assistant terbuka, pilih bagian supplier balance yang digunakan untuk mencatat saldo hutang kepada pemasok. Selanjutnya, klik Add Forecast untuk menambahkan data hutang yang masih outstanding. Pada From Historical Forecast, masukkan informasi pemasok, nomor dokumen, atau referensi, tanggal transaksi, atau serta jumlah hutang sesuai data yang dimiliki perusahaan. Setelah seluruh data terisi, klik Record untuk menyimpan transaksi. Langkah yang sama dilakukan untuk setiap pemasok yang memiliki saldo hutang. Setelah semua data hutang berhasil dicatat, daftar saldo hutang akan tampil pada supplier balance beserta total nilai hutang yang telah diinput. Pada video ini ditunjukkan proses penginputan saldo awal persediaan barang pada aplikasi ABSS Primer. Langkah pertama adalah membuka menu inventory, kemudian memilih count inventory untuk memasukkan data persediaan yang dimiliki perusahaan pada awal periode. Selanjutnya, pilih item barang yang akan diinput, lalu masukkan jumlah stok yang tersedia sesuai data perusahaan. Setelah kuantitas persediaan diisi, sistem akan menampilkan nilai persediaan berdasarkan data yang dimasukkan. Proses ini dilakukan untuk setiap jenis barang yang masih tersedia sebagai saldo awal. Setelah seluruh data persediaan selesai diinput, klik OK atau Record untuk menyimpan perubahan. Terakhir, lakukan pengecekan kembali pada daftar persediaan untuk pemasukan jumlah stok dan nilai persediaan telah tercatat dengan benar. Video kali ini ditunjukkan proses penginputan nilai saldo awal persediaan barang pada aplikasi ABSS Primer. Langkah pertama adalah membuka menu inventory, kemudian memilih count inventory untuk memasukkan nilai jumlah stok awal setiap barang yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, pada kolom counted, masukkan kuantitas masing-masing barang sesuai data persediaan yang tersedia.
Setelah seluruh jumlah stok di input, klik adjust inventory sehingga sistem menampilkan jurnal penyesuaian persediaan. Pada jendela adjust inventory, masukkan nilai unit cost untuk setiap item barang sesuai harga perolehan yang dimiliki perusahaan. Sistem akan secara otomatis menghitung nilai yang telah dimasukkan. Setelah seluruh data kuantitas dan nilai persediaan diisi dengan benar, lakukan pengecekan kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan input. Terakhir, klik record untuk menyimpan transaksi penyesuaian persediaan. Kita akan mengklik purchase dengan memilih menu enter purchase new item. Untuk memulai menginput detail transaksi, kita perlu mengidentifikasi pemasok. Melalui menu select from list, saya memilih PT Medika Nusantara dan mengonfirmasinya dengan menekan tombol use supplier. Setelah identitas pemasok terkonfirmasi, saya memilih terms, mengonfigurasinya dengan opsi in a given of day, di mana kita menetapkan discount day selama 10 hari, balance due day selama 30 hari, serta memberikan diskon pembayaran awal sebesar 2%. Pengaturan ini sangat penting untuk akurasi pelaporan utang dagang di sistem. Berikutnya saya mengisi nomor referensi dokumen yaitu PU01 pada kolom purchase. Kemudian pada tabel rincian transaksi saya memasukkan kode barang I006 atau Country Foods beserta kuantitas dan harga unit. Perlu diperhatikan bahwa ABSS Premier akan mengkalkulasi subtotal pajak dan total tagihan secara otomatis yang memastikan data tetap konsisten dan meminimalisir kesalahan perhitungan. Baik, kita lanjutkan ke skenario berikutnya. Pada transaksi kali ini, kita menerima faktur dari pemasok yang belum terdaftar di database perusahaan kita. Oleh karena itu, langkah awal yang kita harus lakukan adalah membuat kartu pemasok baru. Baik, setelah kita berhasil merekam transaksi pertama dengan nomor PU01 sebelumnya, sekarang saya akan melanjutkan ke simulasi transaksi berikutnya. Di sini kita akan memasukkan data pembelian kedua dengan kondisi dan detail item yang berbeda. Pemilihan pemasok dan konfigurasi termin baru. Formulir input purchase, kita akan memilih pemasok untuk transaksi ini melalui menu select from list. Di sini pemasok yang kita pilih adalah CV Sinar Alkesindo. Lalu kita klik use supplier. Selanjutnya kita perlu menyesuaikan kembali syarat pembayaran pada kolom terms. Kita klik tanda panah di samping terms, lalu pada opsi payment is due kita ubah menjadi in a given of days. Pemasok ini adalah diskon day selama 10 hari, balance due day selama 30 hari, dan present tense discount for early payment sebesar 2%. Setelah konfigurasi termin selesai, kita klik OK. Berikutnya, pada kolom purchase, kita input nomor referensi dokumen yang baru, yaitu P2, P02, serta pastikan tanggal transaksi sudah sesuai dengan bukti dokumen fisik. Berbeda dengan transaksi sebelumnya, pada tabel utama transaksi PU02 ini kita akan menginput beberapa item sekaligus secara berurutan. Pada kolom bill, kita masukkan kuantitas sebanyak 10 unit, lalu pilih kode barang X-001. Untuk produk Tenso meter dengan harga satuan 290.000, kita masukkan kembali ke kuantitas 10 unit. Pilih kode barang I002 untuk termometer digital dengan harga satuan 10.000. Terakhir, masukkan kuantitas 10 unit untuk kode barang I003 dengan harga satuan 5.000. Finalisasi transaksi record dapat kita lihat di bagian bawah. Sistem ABSS Premier secara otomatis mengkalkulasi total nilai dari ketiga item tersebut, termasuk kalkulasi subtotal dan teks atau PPN-nya. Sebelumnya kita merekam transaksi, pastikan untuk memeriksa opsi teks inklusif di pojok kanan atas. Jika tanda centang diaktifkan atau dinonaktifkan, sistem akan otomatis menyesuaikan apakah harga barang yang kita input tadi sudah mencakup pajak atau belum, sehingga nilai total amount akan terhitung dengan presisi. Karena ini adalah transaksi kredit penuh dan tidak ada uang muka, kolom paid today kita biarkan bernilai 0 sehingga seluruh nilai tagihan masuk ke balance due. Langkah terakhir, kita klik tombol record di pojok kanan bawah. Untuk membuktikan transaksi ini ke dalam sistem jurnal kita muncul jendela konfirmasi, kita cukup klik OK.
Baik, kita lanjutkan ke skenario berikutnya. Pada transaksi kali ini, kita menerima faktur dari pemasok yang belum terdaftar di database perusahaan kita. Oleh karena itu, langkah awal yang kita harus lakukan adalah membuat kartu pemasok baru. Pada jendela Select from List, kita klik tombol New di bagian bawah. Jendela Card Information akan terbuka dan pastikan card type sudah terekam sebagai supplier dengan Destination Company. Selanjutnya, kita masukkan profil penyedia secara lengkap. Pada kolom Name, kita ketik PT Yakino. Untuk card ID, kita berikan kode PU03 pada bagian address. Kita input alamat lengkapnya di Jalan Buah 2, 024 Jakarta, serta isi nomor telepon resmi perusahaan pada kolom PON 1 yaitu 021-777-95522. Sudah terisi dengan benar, kita klik OK. Untuk menyimpan kartu baru ini, setelah kembali ke jendela daftar pemasok, dapat kita lihat bahwa PT Yakino sekarang sudah terdaftar di sistem. Kita pilih akun tersebut, lalu klik Use Supplier. Langkah penting berikutnya adalah menyesuaikan termin pembayaran transaksi dengan PT Yakino. Kali ini menggunakan metode tunai saat penyerahan barang atau cash on delivery. Maka pada kolom terms kita klik tanda panah lalu ubah opsi payment is due menjadi COD. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita beralih ke detail nota pembelian. Pada kolom purchase kita sesuaikan kodenya menjadi PU03 dan ubah tanggal pembukuannya menjadi tanggal 3 bulan 1 2026. Menginput item barang yang dibeli pada tabel utama, di kolom bill kita masukkan kuantitas sebanyak 15 unit. Pada kolom item number kita pilih kode 1004 untuk produk timbangan berat badan. Nilai harga satuan untuk price kita input sebesar 100.000 per unit. Sistem secara otomatis mengkalkulasi nilai subtotal sebesar 1.500.000. Dapat kita lihat bersama di bagian bawah, sistem juga langsung menghitung tax atau PPN 11% sebesar 165.000 sehingga memunculkan nilai total amount atau total kewajiban sebesar 1.665.000. Terakhir adalah menyimpan transaksi ini dengan menekan tombol record di pojok kanan bawah. Selanjutnya, klik tombol pencarian pada kolom supplier untuk memilih pemasok yang akan kita bayar. Dari daftar yang muncul, pilih CV Sinar Alkesindo, lalu klik Use Supplier. Setelah supplier terpilih, data saldo utang akan otomatis muncul. Langkah berikutnya adalah menyesuaikan tanggal transaksi. Ubah tanggal pada kolom date menjadi tanggal transaksi yang sesuai, yaitu 21 Januari 2026. Kemudian, kita beralih ke kolom check queue. Nah, untuk memasukkan nomor bukti pembayaran atau nomor cek, di sini kita input nomor dokumen yaitu PU-04. Sekarang kita tentukan jumlah yang dibayarkan. Klik pada kolom amount applied di baris nominal yang ingin dilunasi sebesar 6 juta rupiah. Tekan enter agar jumlah tersebut otomatis terisi di kolom amount bagian atas. Pastikan kembali semua data sudah benar dan nilai out of balance di bagian bawah sudah menunjukkan angka 0, yang berarti transaksi sudah seimbang dan siap diproses. Terakhir, klik tombol record di pojok kanan bawah untuk menyimpan transaksi from. Akan kembali kosong menandakan pembayaran utang telah berhasil dicatat ke dalam sistem. Pada bagian ini, kita akan membuat transaksi pembelian baru. Langkah pertama, masuk ke modul purchase di command center. Lalu klik menu enter purchase. Setelah jendela purchase, new item terbuka. Pilih supplier dengan mengklik tanda panah di sebelah kolom supplier. Di sini kita pilih CV Sinar Alkesindo. Lalu klik use supplier. Selanjutnya kita atur termin pembayaran atau syarat kredit. Klik tanda panah di samping. Kolom terms, ubah kolom payment is due menjadi in a given of days. Isi discount day sebesar 10 hari dan balance due day sebesar 30 hari. Lalu klik OK. Langkah berikutnya adalah menyesuaikan nomor transaksi dan tanggal pada bagian purchase. Silahkan masukkan nomor bukti pembelian yang baru yaitu PU-05. Kemudian kita sesuaikan tanggal transaksinya. Ubah kolom date menjadi tanggal 19 Januari 2026. Sekarang kita beralih ke tabel item detail di bawah. Pada kolom bill ketik jumlah barang yang dibeli yaitu 1, tekan tab. Lalu pada kolom item number masukkan kode barang ID 303. Setelah menekan tab deskripsi barang yaitu center medis beserta harga per unit dan kolom pajaknya akan otomatis muncul. Total pembelian nominal PPN serta total akhir transaksi di bagian kanan bawah juga akan langsung terhitung secara otomatis. Pastikan semua nominal sudah sesuai dengan dokumen fisik. Jika sudah benar, klik tombol record di pojok kanan bawah untuk menyimpan seluruh data transaksi pembelian. Setelah mencatat nota retur, langkah berikutnya adalah mengalokasikan nilai retur tersebut untuk mengurangi utang pada faktur pembelian kita. Masuk ke modul Purchase, lalu buka menu Purchase Register. Pada jendela Purchase Register, pilih tab Return dan Debit. Di sini kita bisa melihat nota retur dari CV Sinar Alkesindo dengan nomor PU-05 sebesar 95.500 yang sudah kita buat sebelumnya.
Untuk memotong saldo utang dagang, pastikan transaksi direktur tersebut sudah terpilih atau disorot. Kemudian, klik tombol Apply to Purchase di bagian bawah jendela. Sekarang kita berada di jendela Settle Returns dan Debit. Biarkan nomor ID tetap ada sistem default, lalu kita sesuaikan bagian tanggalnya. Ubah kolom date menjadi tanggal terjadinya retur atau pengalokasian, yaitu 19 Januari 2026. Perhatikan tabel di bawah yang menampilkan daftar faktur yang belum lunas. Cari faktur pembelian yang sesuai dengan retur ini. Dalam contoh ini adalah faktur tanggal 16 Januari 2026. Klik pada kolom Amount Applied di baris faktur tersebut. Setelah diklik, nominal 95.500 akan otomatis terisi dan nilai out of balance di bagian bawah akan menjadi 0. Jika semua data dipastikan sudah benar, silakan klik tombol Record untuk menyimpan pengalokasian retur ini. Pada tahap ini, kita akan membuat dokumen retur pembelian baru. Terlebih dahulu, pastikan Anda berada di jendela Purchase Now item. Langkah pertama, tentukan supplier yang dituju. Klik tanda panah di sebelah kolom supplier. Pilih PT Yakimo. Lalu klik tombol Use Supplier. Setelah itu, kita perlu mengubah syarat pembayaran transaksi. Klik tanda panah pada kolom Terms. Ubah opsi pada kolom Payment is due menjadi COD. Kemudian klik OK. Untuk melanjutkan selanjutnya, kita sesuaikan nomor bukti transaksi dan tanggalnya. Pada bagian Purchase, masukkan kode PU06, lalu ubah bagian date menjadi tanggal 19 Januari 2026. Sekarang kita beralih ke tabel pengisian barang di bawah. Karena transaksi ini bersifat retur atau pengembalian, kita harus menginput nilai kuantitas negatif. Pada kolom bill, ketik 2, lalu tekan tab. Pada kolom item number, masukkan kode barang ID 304. Maka secara otomatis, deskripsi barang berupa timbangan berat badan beserta rincian harga per unit dan nominal total akhir sebesar minus 222.000 akan langsung terhitung oleh sistem. Periksa kembali kesesuaian data Anda. Jika semua rincian nilai negatifnya sudah benar, silahkan klik record di pojok kanan bawah untuk menyimpan nota retur pembelian ini. Setelah mencatat nota retur, langkah selanjutnya adalah mencatat penerimaan uang kembalian atau refund dari pihak supplier. Masuk ke modul Purchase pada Command Center. Lalu klik menu Purchase Register. Pada jendela Purchase Register, silakan pilih tab Returns dan Debit. Sorot atau klik pada baris transaksi return milik PT Yakimo dengan nomor transaksi PU06. Lalu klik tombol Receive Refund di bagian bawah. Di jendela pencatatan refund ini, pastikan opsi Deposit to Account sudah terarah ke akun yang sesuai, yaitu Bank BCA, di mana nilai amount received otomatis terisi sebesar 222.000. Langkah berikutnya, kita sesuaikan tanggal masuknya ke dana. Pada kolom date, silahkan ubah tanggalnya menjadi 5 Januari 2026. Periksa kembali nominal dan akun yang digunakan. Jika semuanya sudah sesuai dengan rekening koran atau bukti transfer, klik tombol record di pojok kanan bawah untuk menyelesaikan dan menyimpan transaksi. Kita masuk ke dalam modul sales, lalu kita klik on sales invoice. Nah, untuk itu kita klik layoutnya itu, lalu pilih item. Setelah itu di bagian invoice-nya kita pindahkan ke dalam order. Nah, lalu untuk dalam customer-nya kita klik dan pilih new atau baru. Setelah itu kita ketikkan namanya, yaitu Ud.Bin Jaya. Nah, lalu untuk card ID-nya yaitu kita ketikkan C004. Nah, lalu kita klik OK. Lalu kita tambahkan yang baru, yaitu menjadi Indomedica. Nah, setelah itu klik OK. Nah, lanjut ke dalam customer. Nah, ada bagian Indomedica. Selalu kita use customer-nya. Nah, lalu terdapat UD Indomedica. Nah, untuk itu kita edit bagian terminnya menjadi COD. Lalu klik OK. Setelah itu di bagian invoice-nya kita isikan dengan SL01. Lalu untuk tanggalnya yaitu 14 bulan Januari 2026. Setelah itu kita isikan bagian sheet-nya yaitu dengan ketikan angka 4. Lalu untuk item nomornya kita akan isi dengan B01. Untuk description, phrase, total, dan teksnya itu ada. Lalu kita klikkan dengan sheet yang kedua yaitu kita klikkan 6. Lalu untuk item nomornya kita klikkan B03. Lalu muncul bagian deskripsi, print, total, dan teksnya. Setelah itu kita lanjut yang ketiga, yaitu dengan ketikan 3. Di bagian item nomor kita ketikkan B005, lalu muncul di bagian deskripsi, print, total, dan teksnya. Nah, lalu yang keempat yaitu kita ketikkan 3, lalu untuk item nomornya kita klikkan B06, maka muncul seterusnya. Seterusnya kita record, lalu klik cancel, setelah itu sudah. Lanjut untuk bagian sales. Nah, kita isi bagian order. Untuk date from-nya itu kita edit menjadi 01 bulan 1 2026 dan TO-nya itu 31/01/2026. Lalu akan muncul date-nya itu tanggal itu. Lalu kita klikkan di bagian invoice. Nah, akan muncul itu situnya itu UD Indomedica. Nah, untuk invoice-nya yaitu kita ganti menjadi SL002 dan untuk tanggalnya itu kita ganti menjadi tanggal 15 bulan 1 2026. Lalu setelah itu kita cek apakah sudah benar. Kalau sudah benar kita record.
Masih lanjut di dalam sales nomor 2, kita isi bagian open invoice. Nah, kita klik bagian raise payment, lalu kita lanjut edit ke dalam tanggalnya, yaitu menjadi 15 bulan Januari 2026. Setelah itu kita cek isinya apakah sudah benar, lalu klik record. Diisikan bagian sales SL yang ketiga. Untuk itu kita pilih untuk customer-nya yaitu The Indomedica. Nah, untuk terminnya yaitu kita edit menjadi COD, lalu klik OK. Setelah itu kita ketikkan invoice-nya yaitu SL03. Nah, untuk tanggalnya itu 16 Januari 2026. Setelah itu kita isikan di bagian sheet-nya itu ketikkan dengan -1 untuk back order-nya itu 0, lalu ke item number-nya yaitu kita ketikkan B03. Setelah itu deskripsinya yaitu center medis, price-nya itu 50.000, lalu ketikkan record. Di dalam sales register ini kita input di bagian returns atau credits. Edit bagian change note-nya yaitu menjadi 3 dan tanggalnya itu 16/01/2026. Dan setelah itu kita klik record. Dan kita masuk ke dalam sales SM. Setelah itu kita isikan di bagian customer-nya yaitu klinik sehat Sentosa, lalu untuk ID-nya yaitu SL04. Nah, untuk tanggalnya yaitu 07/1/2026. Lalu untuk amount affiliate-nya yaitu kita gantikan menjadi 1.250.000. Lalu finance check-nya kita klik menjadi Rp0, lalu record. Pada bagian ini, kita akan mencatat transaksi internal berupa pemindahan dana antar kas perusahaan. Buka modul account di menu utama, lalu klik transfer money. Di jendela transfer money, langkah pertama adalah menyesuaikan nomor referensi transaksi pada kolom transfer, ketik kode TR-01. Selanjutnya, sesuaikan tanggal terjadi transaksi pada kolom transfer date, ubah tanggalnya menjadi 07 Januari 2026. Sekarang kita pilih akun sumber dana, klik tanda panah pada kolom transfer money from, lalu pilih akun bank BCA dan klik use account. Untuk akun tujuan transfer, biarkan tetap terarah pada akun kas. Di kolom amount, ketik jumlah dana yang dipindahkan, yaitu sebesar 5 juta. Jika terjadi ketik input angka seperti pada video, Anda bisa menghapus dan mengetik ulang kembali nominalnya menjadi 5 juta rupiah. Lalu klik tombol record di pojok kanan bawah untuk menyimpan dan merampung pengisian transaksi. Untuk mencatat transaksi penerimaan kas dari setoran modal awal pemilik, kita akan menggunakan jurnal umum pada modul account. Silakan pilih dan klik menu record journal entry. Setelah jurnal record entry terbuka, arahkan kursor ke kolom general jurnal dan masukkan nomor bukti transaksi yaitu TR-2. Langkah berikutnya, sesuaikan tanggal transaksi pada kolom date, hapus tanggal default, lalu ketik tanggal terjadinya transaksi yaitu 22 Januari 2026. Sekarang kita masukkan akun ke posisi debit, klik pada kolom akun baris pertama, ketik nomor akun atau pilih akun kas 1/1100, lalu klik use account di kolom debit, masukkan nominal setoran sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, kita masukkan akun trendingnya di posisi kredit, klik kolom akun, di baris kedua, cari dan pilih akun modal pemilik 3/1000, lalu klik use account. Setelah itu, klik pada kolom kredit di baris yang sama agar nominal 50 juta rupiah otomatis terisi. Pastikan nilai total debit, total kredit sudah seimbang, dan maka klik tombol record di pojok kanan bawah untuk menyimpan jurnal transaksi ini. Pada bagian ini, kita akan mencatat transaksi pengeluaran kas untuk biaya promosi di jendela record journal entry. Isi nomor bukti transaksi pada kolom general journal dengan mengetik TL-01. Langkah selanjutnya, ke kolom date untuk menyesuaikan tanggal transaksi, ubah tanggalnya menjadi 04 Januari 2026. Sekarang kita masukkan akun yang mengalami perubahan di posisi debit. Klik kolom akun pada baris pertama, silakan scroll ke bawah hingga menemukan akun kategori expense. Lalu pilih akun 6/6000. Biaya promosi iklan, dan klik use account. Setelah akun terpasang, geser ke kolom debit di baris yang sama. Kemudian ketik nominal pengeluaran sebesar 250.000. Berikutnya, klik kolom account pada baris kedua untuk menentukan akun tandingnya di posisi kredit. Cari dan pilih akun 1/1100 kas. Lalu klik use account, pindahkan kursor ke kolom kredit pada baris akun kas tersebut. Lalu klik satu kali agar nominal 250.000 otomatis terisi dan langsung menyeimbangkan posisi jurnal. Pastikan nilai pada total debit dan total kredit sudah sama. Klik tombol record di pojok kanan bawah untuk menyimpan seluruh data transaksi. Nah, kita masuk ke dalam pengeluaran kas. Nah, kita isikan di dalam modul record journal entry. Nah, untuk general jurnalnya yaitu kita ketikkan TL02, untuk tanggalnya itu
kita ketikkan dengan bulan pas tanggal 8 bulan 1 2026. Dan untuk memonya itu kita ketikkan dengan pembayaran. Setelah itu pembayaran biaya kebersihan. Lalu untuk akunnya kita pilih di bagian biaya kebersihan dan keamanan. Setelah itu di bagian debit kita ketikkan harga yaitu sebesar Rp150.000, dan untuk akun yang keduanya itu kita ketikkan kas. Setelah itu kita isikan di kreditnya itu Rp150.000. Setelah selesai kita record. Lanjut, masih di dalam pengeluaran kas. Di general jurnalnya kita ketikkan TL03, lalu untuk tanggalnya yaitu kita ketikkan tanggal 28 bulan 1 2026. Untuk memonya itu kita ketikkan dengan pembayaran gaji karyawan. Setelah itu untuk akunnya yaitu kita pilih di bagian biaya gaji karyawan. Setelah itu untuk di debit kita ketikkan harganya yaitu sejumlah Rp2.500.000. Lalu untuk akun keduanya itu kita ketikkan dengan Bank BCA. Lalu di bagian debitnya ada ketikkan Rp2.500.000. Setelah itu record. Nah, untuk di dalam pengeluaran kas yang keempat itu kita masuk ke dalam banking lalu spend money. Setelah itu kita pilih di bagian cardnya itu klik baru, lalu klikkan menjadi personal. Setelah itu untuk last name-nya itu pemilik gedung. Untuk card ID-nya yaitu kita isikan dengan P001. Setelah itu untuk address-nya itu Jalan Raya Tanjung Garut 01. Lalu setelah Jawa Barat. Setelah selesai kita klikkan OK. Lalu kita cari, nah setelah itu kita pilih bagian pemilik gedung, lalu use. Setelah selesai kita isikan bagian change window-nya yaitu dengan TL 04. Lalu untuk tanggalnya yaitu 29 bulan Januari 2026. 01 3 29 Januari 01 2026. Setelah itu untuk akunnya yaitu kita klik untuk memilih. Setelah itu kita pilih di bagian biaya sewa, lalu use akun. Setelah itu di bagian amount-nya kita isikan dengan 20.500.000. Ada 2.050.000. Setelah itu untuk memonya kita isikan dengan bayar sewa gedung. Lalu setelah itu kita record. Selanjutnya kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian aktiva tetap. Nah, kita isi di dalam mode record jurnal. Nah, untuk di general jurnalnya kita isikan dengan gaji 310101, dan untuk tanggalnya yaitu 31 bulan Januari 2026. Lalu untuk memonya yaitu kita isikan dengan penyesuaian aktiva tetap. Lalu untuk akunnya untuk memonya kita isikan dengan penyesuaian aktiva tetap kendaraan. Lalu untuk akunnya kita pilih di bagian kendaraan, lalu klik use akun. Setelah itu di bagian debitnya kita ketikkan dengan harga sebesar Rp2.000.000, dan untuk akun yang kedua kita pilih di bagian akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, kita bagian kreditnya itu seharga Rp2.000.000. Setelah itu klik record. Selanjutnya kita akan masuk penyesuaian inventory. Pertama-tama kita masuk ke dalam inventory, lalu masuk ke dalam modul adjust inventory. Setelah itu kita ketikkan di bagian inventory journal numbernya yaitu ADAI AL 3101. Lalu untuk tanggalnya itu tanggal 31 bulan Januari 2026. Lalu kita isi di bagian item nomornya yaitu ketikkan B01. Nah, untuk kuantitinya itu -2, untuk unit costnya itu seharga 429.000. Nah, untuk bagian akunnya kita pilih yaitu bagian APP alat diagnostik. Lalu use akun, setelah itu klik record. Video ini ditujukan untuk proses analisis laporan keuangan menggunakan aplikasi ABSS Primer. Langkah pertama adalah membuka menu reports untuk menampilkan laporan keuangan perusahaan yang telah dibuat berdasarkan transaksi yang telah dicatat sebelumnya. Selanjutnya dipilih jenis laporan yang akan dianalisis beserta periode pelaporannya. Setelah laporan ditampilkan, dilakukan peninjauan terhadap saldo akun-akun yang terdapat dalam laporan guna memastikan data yang tersaji telah sesuai. Selain itu, dilakukan juga pengecekan data persediaan melalui menu inventory untuk melihat informasi stok barang yang tersedia beserta nilai persediaannya. Dari laporan yang ditampilkan, pengguna dapat memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dan memastikan bahwa seluruh data telah tercatat dengan benar. Dengan demikian, proses analisis laporan keuangan dapat membantu dalam mengevaluasi dan mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Analisis laporan keuangan pada aplikasi ABSS menggunakan fitur analisis balance sheet. Laporan neraca yang telah dibuat sebelumnya ditampilkan untuk melihat posisi aset perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap komposisi aset yang dimiliki perusahaan.
perusahaan seperti kas, saldo bank BCA, kendaraan, persediaan, dan akun lainnya. Sistem kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel serta diagram lingkaran sehingga pengguna dapat melihat presentase masing-masing aset terhadap total aset perusahaan. Dengan tampilan grafik ini, informasi keuangan menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Melalui fitur analisis balance sheet, pengguna dapat mengetahui komposisi aset secara lebih jelas dan memperoleh gambaran kondisi keuangan perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan. Pertama-tama di video ini aplikasi ABSS telah dibuka. Selanjutnya kita akan membuat data perusahaan baru, yaitu dengan create a new company file. Lalu diisi dengan informasi perusahaan seperti nama perusahaan, nomor telepon, terus alamat, serta email. Setelah data perusahaan selesai diinput, lalu kita pilih tombol next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, dilakukan pengaturan periode akuntansi perusahaan sesuai dengan data yang telah ditentukan. Setelah semua pengaturan selesai, pengguna melanjutkan proses hingga sistem berhasil membuat file perusahaan baru. Dengan demikian, data perusahaan telah berhasil dibuat dan siap digunakan untuk ke tahap pengaturan berikutnya. Pada tahap ini dilakukan pengaturan preference pada ABSS Primer. Pertama, masuk ke menu setup. Kemudian, pilih preference untuk membuka halaman pengaturan sistem. Selanjutnya, pada tab sales dilakukan beberapa pengaturan yang berkaitan dengan transaksi penjualan, yaitu seperti pemberian peringatan untuk pelanggan yang memiliki kredit dan pencegahan penggunaan nomor invoice yang sama. Kemudian, pada bagian credit terms diatur ketentuan pembayaran pelanggan, mulai dari jatuh tempo, pembayaran hingga pengaturan diskon apabila pelanggan melakukan pembayaran lebih awal. Selanjutnya pada tab security dilakukan keamanan sistem seperti menampilkan peringatan backup data dan peringatan saat terjadi transaksi dengan tanggal yang tidak sesuai. Setelah seluruh pengaturan selesai dilakukan, klik tombol OK untuk menyimpan perubahan yang telah dibuat. Oke, sekarang kita akan melakukan pembuatan mata uang pada ABSS Primer. Langkah pertama, kita harus membuka menu list. Kemudian, kita memilih currency list yang tersedia di daftar tersebut. Selanjutnya, kita klik tombol New untuk menambahkan mata uang baru ke dalam sistem. Pada form yang muncul, isi data yang diperlukan seperti kode, terus nama mata uang, simbol, dan nilai tukar atau kurs yang digunakan. Setelah seluruh informasi diisi dengan benar, periksa kembali data yang telah dimasukkan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Kemudian klik tombol OK untuk menyimpan data mata uang tersebut. Mata uang yang berhasil dibuat akan otomatis masuk ke daftar currency dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan. Pada video ini dilakukan proses penghapusan atau penonaktifan akun pada ABSS Primer. Langkah pertama yaitu membuka daftar akun melalui menu account list. Setelah daftar akun ditampilkan, pilih akun yang akan diubah atau dihapus dari sistem. Selanjutnya klik tombol edit untuk membuka detail akun yang akan dipilih. Pada jendela edit accounts ditampilkan informasi akun seperti nomor akun, nama pengguna, dan jenis akun yang digunakan. Kemudian dilakukan perubahan status akun dengan mengaktifkan opsi inactive account. Pengaturan ini digunakan untuk menonaktifkan akun sehingga tidak dapat digunakan lagi dalam transaksi baru. Namun riwayat datanya tetap tersimpan di dalam sistem. Setelah perubahan selesai dilakukan, klik tombol OK untuk menyimpan pengaturan. Selanjutnya, sistem akan kembali ke daftar akun dan akun yang telah dinonaktifkan tidak lagi digunakan dalam proses pencatatan transaksi. Selanjutnya, kita akan melakukan proses pengeditan data akun pada ABSS Primer. Yaitu yang pertama kita membuka menu account list untuk menampilkan seluruh daftar akun yang terdapat dalam sistem. Setelah itu, dipilih akun yang akan diubah. Kemudian, klik tombol edit untuk membuka detail akun tersebut. Selanjutnya pada jendela edit, ditampilkan informasi akun seperti klasifikasi akun, tipe akun, nomor akun, nama akun, dan saldo awal. Pada tahap ini dilakukan perubahan data akan sesuai kebutuhan perusahaan. Setelah data berhasil diperbarui,
Periksa kembali informasi yang telah diubah untuk memastikan seluruh data sudah sesuai dan tidak terjadi kesalahan penginputan. Kemudian klik OK untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan. Dengan demikian, data akun berhasil diperbarui dan akan digunakan pada proses pencatatan transaksi selanjutnya. Oke. Selanjutnya, kita akan melakukan proses pembuatan data akun pada ABSS Primer. Langkah pertama yaitu membuka menu account list untuk menampilkan daftar akun yang tersedia dalam sistem. Selanjutnya, klik tombol New untuk menambahkan akun baru. Pada jendela Account Information, masukkan data akun yang diperlukan, seperti nomor akun, nama akun, serta klasifikasi akun sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pada saat pengisian data dilakukan dengan menyesuaikan jenis akun yang akan digunakan dalam transaksi tersebut. Setelah seluruh informasi akun diisi dengan benar, maka kita harus periksa kembali data yang telah dimasukkan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Kemudian klik tombol OK untuk menyimpan akun baru tersebut. Setelah berhasil disimpan, akun akan muncul pada daftar akun dan sudah siap digunakan dalam proses pencatatan transaksi perusahaan. Langkah awal untuk melakukan pengaturan mata uang, silakan klik menu list di barisan menu atas, lalu pilih dan klik currencies. Pada jendela currencies list yang muncul, pilih opsi mata uang rupiah, kemudian klik tombol edit di bagian bawah. Di dalam jendela currency information, mula-mula kita beralih ke tab receivable account untuk mengonfigurasi akun penampung piutang dagang. Pada baris kedua, pilih akun terkait pengirim income account for freight in this currency. Klik tanda panah kecil di sebelah kanan kolom. Anda bisa mengganti akun penampungnya di sini. Kita pilih akun 4000-2600 Edition Service Revenue. Lalu klik Use Account. Selanjutnya klik tombol OK untuk mengonfirmasi perubahan sementara, atau langsung klik tab Pay Label Account di bagian atas. Di dalam tab Pay Label Account, kita akan menyesuaikan akun beban angkut pembelian. Klik tanda panah baris opsi Expense of Cost of Sales Account for Freight. Silahkan scroll ke bawah pada daftar akun yang tersedia. Cari dan pilih akun 6000-1900 Freight Paid. Lalu klik tombol Use Account. Sesuaikan klik tombol OK untuk menyimpan konfigurasi mata uang. Langkah pertama, untuk mengatur kode pajak, silakan klik menu list yang berada di barisan menu bagian atas. Lalu pilih dan klik opsi Text Codes. Pada jendela teks kode list yang muncul, silakan pilih opsi kode pajak VAT, Value Added Tax. Kemudian klik tombol edit di bagian bawah untuk mengubah informasinya. Di jendela text code information, kita sesuaikan kolom teks kode. Ganti tulisan VAT dengan mengetik PPN. Selanjutnya, pindah ke kolom description. Ubah deskripsinya menjadi pajak. Pertambahan nilai untuk bagian text type. Pastikan tipenya tetap terpilih sebagai Value Added Tax. Kemudian pada kolom rate, ubah persentasenya dari 0% dengan mengetik angka 10 sehingga nilainya menjadi 10%. Periksa kembali semua data termasuk akun penampungnya. Jika sudah sesuai, klik tombol OK. Langkah awal untuk menambahkan proyek atau pekerjaan baru, silakan klik menulis di barisan atas, kemudian pilih dan klik opsi Jobs. Pada jendela Jobs list yang terbuka, kita akan membuat data baru. Silakan klik tombol New di bagian bawah jendela tersebut. Di jendela New Job, isi kode identifikasi pekerjaan pada kolom Job Number. Sebagai contoh pertama, klik huruf P. Selanjutnya, pindahkan kursor ke kolom Job Name dan ketik nama pekerjaannya, yaitu produk. Jika datanya sudah sesuai, klik tombol OK untuk menyimpan data pekerjaan yang pertama. Sekarang kita buat pekerjaan kedua. Dengan cara yang sama, klik kembali tombol New untuk membuka from jendela baru. Pada kolom Job Number yang kedua, ini silahkan ketik huruf J. Kemudian, arahkan kursor ke kolom Job Name. Lalu ketik nama pekerjaan, yaitu jasa. Terakhir, klik tombol OK. Pertama-tama pilih menu list, kemudian pilih kategoris, tampil kotak dialog kategoris list, kemudian klik tombol New. Tambahkan detail kategori sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Lakukan hal yang sama dengan kategoris oversize-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam custom list dan field names. Setelah itu kita cari bagian print labels. Nah, setelah itu akan muncul bagiannya itu. Nah, selanjutnya kita hapus yang label A, lalu gantikan dengan IDR. Setelah itu yang B kita gantikan dengan USD, dan lalu untuk label C-nya kita gantikan dengan SGD.
Langkah pertama, untuk menambahkan data pelanggan baru, silakan buka Future Card file pada menu utama Command Center, lalu pilih dan klik opsi Card List. Pada jendela Card List yang muncul, klik tombol New di bagian bawah untuk mulai membuat kartu information baru. Di jendela Card Information, pastikan card type sudah terpilih sebagai customer. Pada kolom name, silakan ketik nama pelanggan, misalnya Madison. Selanjutnya, pindahkan kursor ke kolom card ID dan ketik kode pelanggan, yaitu C001. Pada kolom address, masukkan alamat lengkap pelanggan. Sebagai contoh, ketik Jalan Cempaka, Blok C 033, Jakarta. Setelah itu, ganti pengaturan mata uang pada kolom currency menjadi USD. Jika transaksi menggunakan mata uang dolar, lalu klik Use Currency. Langkah berikutnya, silakan beralih ke tab menu Selling Details di bagian atas jendela kartu informasi. Pada bagian Sell Layout, ubah pilihannya menjadi No Default. Kemudian pada kolom Item Price Level, sesuaikan tingkat harga dengan memilih opsi USD. Pindah ke bagian pengaturan pajak di sebelah kanan pada kolom teks kode, klik tombol drop down. Pilih kode pajak PPN, pajak pertambahan nilai yang bertarif 10%. Lalu klik Use Text Code. Periksa kembali semua detail penjual dan data profil yang telah diisi. Jika semuanya sudah sesuai, klik tombol OK untuk menyimpan data sekarang. Sekarang kita akan menambahkan data pemasok atau supplier baru. Pastikan Anda berada di tab supplier pada jendela Card List. Lalu klik tombol New di bagian bawah. Di jendela Card Information, pastikan card type sudah otomatis tersetting sebagai supplier. Pada kolom name, silakan ketik nama pemasok kita, yaitu Aira Decor. Selanjutnya, pindahkan kursor ke kolom card ID dan ketik kode identifikasi pemasok, yaitu S001. Pada bagian kolom address, masukkan alamat lengkap supplier. Sebagai contoh, kita ketik Jalan Bunga, Lip 013, Jakarta Timur. Setelah melengkapi data profil, langkah berikutnya adalah mengklik tab menu Buying Detail yang berada di bagian atas. Pada bagian opsi Purchase Layout, klik tombol drop down, lalu ubah pilihannya menjadi No Default. Kemudian perhatikan bagian kolom teks kode di sebelah kanan, klik tombol pencarian, pilih kode pajak PPN, pajak penambahan nilai, bertarif 10%. Lalu klik tombol Use Text Code. Langkah terakhir, klik tombol OK untuk menyimpan seluruh pengaturan data pemasok. Langkah pertama, untuk menambahkan data karyawan baru, pastikan Anda telah memilih tab Employee pada jendela Card List. Lalu klik tombol New di bagian bawah. Pada jendela Card Information, pastikan kolom card type sudah sesuai, yaitu Employee. Kemudian pada kolom Last Name, silakan ketik nama karyawan pertama, yaitu Echa. Selanjutnya, klik pada kolom Card ID, lalu masukkan kode identifikasi karyawan tersebut. Contohnya E001. Periksa kembali kelengkapan profilnya. Jika dirasa sudah cukup, klik tombol OK untuk menyimpan data karyawan pertama. Sekarang kita akan menambahkan data karyawan yang kedua. Klik kembali tombol New untuk membuka form kartu baru. Arahkan kursor pada kolom last name, lalu ketik nama karyawan berikutnya, yaitu Jihan. Pindah ke kolom card ID, kemudian ketik kode karyawan yang kedua, yaitu E002. Terakhir, klik tombol OK untuk menyimpan perubahan. Sekarang bisa kita lihat pada jendela Card List, Anda telah berhasil menambahkan 2 data karyawan baru ke dalam sistem. Selanjutnya kita masuk ke dalam saldo awal akun. Nah, untuk mengisinya yaitu kita pergi ke setup, lalu kita klik balance, lalu pilih accounting opening balance, lalu kita isikan di bagian opening balance-nya yaitu event equipment at cost, yaitu Rp1.550.000, lalu bagian event equipment akun dev yaitu minus Rp518.750.000, lalu yang bagian office equipment at cost yaitu Rp450 juta, lalu untuk office equipment akun dev yaitu minus Rp306.250.000, lalu untuk improvement at cost yaitu Rp0, lalu kita isikan untuk cash IDR yaitu Rp50.289.700, lalu kita isikan bagian yang cash USD nya yaitu 200, kita edit lalu klik OK. Nah, di cash USD nya itu 2 juta USD. Nah, untuk cash USD exchange yaitu seperti yang ditampilkan. Lalu setelah itu akun Leto allocate-nya balance. Lanjut kita mengisi saldo piutang. Nah, untuk saldo piutang ini kita isi di dalam select from list. Nah, di dalam itu untuk invoice-nya yaitu kita input sebagai INV strip 02, lalu untuk tanggalnya yaitu 29 Desember 2025. Untuk total including tax-nya itu 27.500.000, lalu untuk job-nya itu kita pilih bagian jasa, lalu use, lalu untuk log-nya yaitu kategorinya yaitu L. Setelah sudah kita record. Nah, ditampilkan hasilnya. Kita masuk ke dalam saldo piutang supplier. Nah, untuk masuknya yaitu kita klik balance, lalu cari supplier balance. Nah, di dalam
itu kita add record, lalu untuk supply RAM-nya kita pilih AIRA Records, langsung use lagi. Setelah itu untuk PO-nya itu INV01 dan untuk tanggalnya itu 30/12/2025. Nah, untuk jobnya itu untuk total including tax-nya itu 1 juta rupiah, dan untuk jobs-nya itu kita pilih bagian jasa. Lalu untuk kategorinya yaitu 0. Setelah selesai kita record dan klik OK, lalu akan ada total purchase-nya yaitu 1 juta. Selanjutnya kita akan mengisi catatan persediaan. Nah, kita masuk ke dalam item information. Nah, untuk di dalam itunya kita pilih profile, kita isikan item numbernya itu DEX, dan name-nya itu paket dekorasi pelaminan. Nah, kita checklistkan I boost this item dan I sell this item. Nah, untuk itu, untuk di bagian expense account for tracking cost-nya, kita pilih bagian decoration expansion. Nah, lalu setelah itu kita use account. Nah, setelah itu kita pilih yang bagian income account for tracking sales. Nah, kita pilih di bagian event organization revenue. Nah, lalu untuk inventory-nya kita checklistkan. Nah, sudah ada hasilnya itu akunnya. Nah, lalu kita isi bagian build details, yaitu di bagian di bagian build unit of measure-nya kita isikan dengan paket. Lalu untuk teks kode WNBOK-nya yaitu kita pilih yang PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, setelah itu kita isikan bagian best selling price-nya yaitu seharga Rp8.500.000. Nah, untuk selling unit of measure-nya itu paket lagi. Kita isikan pajak pertambahan nilai. Lalu klik use text. Nah, untuk USD-nya yaitu 605, USD. Lalu untuk SGD-nya yaitu 815,50 USD. Lalu untuk level D-nya itu 0, level E-nya itu 0, level F-nya juga 0. Dan untuk offer-nya itu kita klikkan 0. Lalu klik OK. Setelah itu kita cancel. Nah, lalu ada isi bagian dari item list-nya. Muncul bagian DEX, yaitu atau paket dekorasi pelaminannya. Langkah pertama, pada menu utama Command Center, pilih modal purchase lalu klik menu Enter Purchase. Pada jendela purchase, klik tombol pencarian di kolom supplier, pilih Big Enterprise, lalu klik tombol Use Supplier. Selanjutnya, kita akan merubah termin pembayaran. Klik kolom Terms, ubah opsi Payment is due menjadi COD. Kemudian klik OK. Langkah berikutnya, arahkan kursor ke kolom Purchase. Di sini kita akan memasukkan nomor bukti transaksi atau nomor faktur pembelian, yaitu FB030101. Setelah itu, kemudian ke kolom date untuk mengonfirmasi tanggal transaksi, kita input tanggal 03 Januari 2026. Karena format tampilan tabel saat ini masih berupa servis, kita perlu mengubah susunannya. Klik tombol layout di bagian bawah, pilih opsi item, lalu klik OK. Sekarang tampilan tabel sudah berubah, mari kita masukkan jumlah produk yang dibeli. Pada kolom bill, ketik angka 1, lalu tekan tombol tab pada keyboard Anda. Kolom item number, ketik kode barang atau jasa yang dibeli, yaitu P003. Setelah Anda menentukan tab kolom description, akan otomatis terisi dengan paket dekorasi pelaminan. Pindah ke kolom price, masukkan harga satuannya sebesar 8.817.000, maka total jumlah harga akan terhitung secara otomatis oleh sistem. Langkah terakhir, pastikan Anda memilih kategori transaksi. Klik tombol pencarian pada kolom kategori di bagian bawah. Pilih opsi lokal, lalu klik Use Kategori. Periksa kembali seluruh nominal dan detail data yang telah diinput. Jika semuanya sesuai dan akurat, silakan klik tombol Record untuk menyimpan transaksi pembelian ini ke dalam sistem. Sekarang kita akan mencatat transaksi pembayaran utang. Buka From Pay Bills, lalu pada kolom Supplier, klik tombol pencarian dan pilih Big Enterprise. Setelah itu, klik tombol Use Supplier. Perhatikan bagian akun di atas, karena mata uang yang digunakan berubah. Kita sesuaikan akun kasnya, klik drop down pada akun, lalu pilih akun bank SGD dan klik Use Account. Selanjutnya, kita sesuaikan tanggal pembayarannya. Klik pada kolom date, lalu masukkan tanggal transaksi, yaitu 3 Januari 2026. Pindah ke bagian kanan pada kolom Check You, silakan ketik nomor bukti pembayaran atau nomor cek Anda, yaitu BKK 030101. Sekarang perhatikan tabel daftar utang di bawah. Pilih baris transaksi yang sesuai dengan tanggal faktur, lalu klik pada kolom Amount Appeal di baris transaksi tersebut dan ketik nominal yang dibayarkan, yaitu 8.989.000. Setelah menekan tab, klik pada kolom amount di baris atas agar nominal total pembayaran terisi secara otomatis. Saldo out of balance menjadi 0. Langkah terakhir, pastikan catatan pada kolom memo sudah sesuai, yaitu Payment Big Enterprise. Jika seluruh data akun dan nominalnya sudah dipastikan akurat, lanjut saja klik tombol Record di bagian bawah. Lalu klik OK pada jendela konfirmasi untuk menyimpan transaksi.
Selanjutnya kita akan mengisi bagian transaksi. Nah, di dalam transaksi ini kita isikan di bagian supplier, yaitu kita klik lalu pilih bagian IRA record. Setelah itu kita edit terminnya itu sebagai in a given figure of dice. Lalu untuk diskon days-nya itu kita 10, ketikan 10. Lalu untuk balance due days-nya itu 30, diskon for early payment-nya itu 2%. Nah, lalu untuk purchase-nya itu kita ketikkan dengan VB 0300103. Lalu untuk date atau tanggalnya itu 03 bulan 1 2026. Setelah itu kita isikan layoutnya menjadi item lalu klik OK. Nah, untuk bill-nya itu kita input angka 7. Nah, untuk item numbernya yaitu kita bun, untuk price-nya bunga African Premium. Nah, untuk price-nya itu 450.000 dan untuk diskonnya tidak. Nah, lalu untuk kita masuk ke kategorinya yaitu L, lalu kita record. Setelah itu klik OK, lalu selesai. Di video kali ini, kita akan melakukan proses penyelesaian retur pembelian atau returns and debits pada ABSS Primer. Langkah pertama adalah membuka menu Purchase Register, kemudian memilih tab Returns and Debits untuk melihat daftar transaksi retur yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, dipilih transaksi retur yang akan diproses dan dilanjutkan dengan mengklik Receive Refund untuk menerima pengambilan dana dari supplier, jumlah refund, akun penerimaan dana, serta tanggal transaksi. Data tersebut diperiksa kembali untuk memastikan seluruh informasi sudah selesai. Setelah semua data dipastikan selesai dan benar, klik record untuk menyimpan transaksi. Dengan demikian, proses penerimaan refund dari supplier berhasil tercatat ke dalam sistem dan dicatat secara otomatis pada laporan perusahaan. Oke, kita akan lanjut ke proses transaksi penjualan menggunakan aplikasi ABSS Primer. Yang pertama, kita pilih data pelanggan yang akan melakukan pembelian, kemudian pastikan informasi pelanggan yang ditampilkan sudah sesuai. Setelah itu, isi detail transaksi seperti tanggal transaksi, dan informasi lain yang diperlukan. Selanjutnya, masukkan barang atau produk yang dibeli beserta jumlah pada kolom yang tersedia. Sistem akan secara otomatis menampilkan harga serta menghitung nilai transaksi berdasarkan data yang telah dimasukkan. Setelah semua item berhasil ditambahkan, periksa kembali data penjualan untuk memastikan tidak ada kesalahan pada jumlah, harga, maupun total transaksi. Jika seluruh informasi sudah benar, tentukan metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan. Langkah terakhir adalah menyimpan atau merekam transaksi ke dalam sistem agar data penjualan tercatat dengan baik dan dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi serta pelaporan perusahaan di kemudian hari. Video kali ini kita akan melakukan pembuatan transaksi penjualan tetapi dalam bentuk invoice pada aplikasi ABSS Primer. Langkah pertama adalah memilih pelanggan yang akan melakukan pembelian, yaitu Madison. Setelah data pelanggan muncul secara otomatis, dilakukan pembayaran atau termin transaksi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, tanggal transaksi dan informasi invoice diperiksa agar sesuai dengan data penjualan yang akan dicatat. Setelah itu, produk yang dibeli dimasukkan ke dalam daftar penjualan beserta detail barang yang diperlukan. Sistem kemudian secara otomatis menampilkan harga, menghitung nilai pajak, serta menentukan total tagihan yang harus dibayar pelanggan. Setelah seluruh data transaksi dipastikan sudah benar dan lengkap, invoice siap disimpan ke dalam sistem sehingga proses penjualan dapat tercatat dengan rapi dan akurat untuk kebutuhan administrasi perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam transaksi ketujuh, yaitu kita pilih customer-nya yaitu dengan klik bagian nama Jinji. Setelah itu kita use customer. Nah, lalu kita edit bagian layout, lalu pilih item, lalu OK. Nah, untuk invoice-nya itu kita ketikkan PJ 150101. Lalu untuk tanggalnya yaitu 15/01/2026. Nah, lalu untuk di bagian terminnya kita isikan dengan day of month after EOM. Lalu untuk di bagian balance due date 10 tahun dan diskon date-nya itu selesai dan diskonnya itu 0%. Dan bagian ship-nya itu kita klik 4. Lalu untuk item number-nya kita ketikkan BWN. Nah, lalu muncul deskripsinya. Lalu yang kedua yaitu kita klikkan 2. Lalu untuk item number-nya kita ketikkan LAM. Maka akan muncul deskripsinya itu lampu string atau fiery light. Lalu setelah itu untuk kategorinya yaitu 0. Lalu setelah itu kita record. Setelah itu kita cancel. Selanjutnya kita masuk ke dalam transaksi ke-8, yaitu kita isikan di dalam modul record journal entry. Nah, di dalam record journal entry ini ada general journal. Kita isikan dengan KK 160101. Lalu untuk tanggalnya yaitu tanggal
16 bulan 1 2026. Nah, setelah itu untuk memonya yaitu kita ketikkan biaya telepon. Nah, untuk di bagian akunnya itu kita pilih di bagian telepon. Setelah itu kita isikan debitnya itu dengan harga 1.550.000. Lalu untuk yang kedua yaitu kita pilih akunnya itu cash. Nah, lalu untuk di kreditnya itu 1.550.000. Nah, untuk kategorinya yaitu 1, lalu klik record. Ke-9 yaitu perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR pada tanggal 26 Januari 2026 sebesar 3.900.000. Pilih modul account, record journal entry, isikan data pembayaran, original journal, date, memo, lalu akun debit kreditnya. Setelah sesuai, pilih record. Transaksi ke-10. Perusahaan melakukan transfer bank pada tanggal 27 Januari 2026. Transfer bank dari Bank BCA ke cash IDR sebesar 4.200.000. Pilih modul banking, e-money, lalu isikan data transaksi pembayaran. Setelah sesuai, klik record. Selanjutnya itu pencatatan jurnal penyesuaian. Pertama, jurnal penyesuaian aktif tetap. Pada tanggal 31 Januari 2026, melakukan pencatatan jurnal penyesuaian aktif tetap untuk event equipment sebesar 1 juta. Pilih comment center, ada modul account, lalu klik code journal entry, isikan data penyesuaian aktif tetap sesuai dengan bukti transaksi. Jika sudah sesuai, klik record. Menampilkan jurnal umum. Untuk menampilkan jurnal umum, pilih modul account, lalu klik transaksi jurnal. Di sini akan ditampilkan semua kelompok jurnal umum. Sesuaikan saja tanggal transaksinya yang ingin dibuka atau diubah atau juga dihapus. Memperbaiki jurnal umum. Contohnya itu merubah nama memo menjadi Podcast Republic Enterprise pada tanggal transaksi 5 Januari 2026. Lakukan perubahan di memonya menjadi Podcast Republic Enterprise. Setelah itu klik OK. Untuk menghapus jurnal umum, klik kanan, kemudian pilih delete jurnal transaksinya, lalu klik OK. Cetak laporan. Pada kotak dialog Command Center, klik Command Panel Report, lalu klik Account, pilih akun transaksi aktual, kemudian klik tombol Customer. Selanjutnya tentukan periode tanggal pada transaksi date form ketik 1 Januari 2026 sampai ke 31 Januari 2026. Kemudian klik tombol Display, Report Display akan ditampilkan. Untuk melakukan laporan tersebut untuk menjadi PDF, klik Send to, pilih PDF, lalu tentukan file tersebut mau disimpan di mana. Lalu selanjutnya klik OK atau simpan, dan setelah itu file tersebut akan otomatis terdownload atau tersimpan di perangkat kalian. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis laporan. Nah, di dalam analisis ini kita klik di bagian analisis sales. Lalu kita klik masuk ke dalam analisis selection. Nah, untuk analisis selectionnya terdapat 12 bulan. Lalu kita pilihkan bulan Januari. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita klik sales, menu sales. Setelah itu akan muncul salesnya, dan bagian profil kita klik dan akan muncul bagian profilnya. Nah, lalu di bagian marginnya terdapat isi dari bulan Januari 2026.